Aduh, mampus deh. Malah putus lagi sinyalnya. Besok pagi kita harus demo loh sistem web kita ke dosen. Kalau ngadet kayak gini gimana coba cara kita selesainnya? Sama lagi. Di gue juga tuh, padahal database-nya dikit lagi kelar. Operator kita lebih batuk apa gimana sih nomor bed? Kalian pernah kepikiran gak sih? Siapa sih sebenarnya orang di balik sinyal yang kita omelin ini? Mana gue tahu Mursid. Kita ini lagi pusing loh 7 keliling. Ini bukan cerita tentang Silicon Valley. Ini juga bukan cerita tentang Elon Musk atau Steve Jobs. Tapi ini adalah cerita seorang anak petani dari Kediri, Jawa Timur yang sering ngarit di ladang sambil baca bukunya Einstein. Banyak yang bilang susunan itu instan, padahal jalannya berliku banget. Perjalanan berliku itu membawa kita kembali ke tahun 1978 di sebuah desa kecil di sudut Kediri, Jawa Timur. Di sanalah Khairul Anwar dilahirkan. Jauh dari hiruk-pikuk kemajuan teknologi, beliau tumbuh sebagai anak desa sederhana yang menghabiskan hari-harinya di antara pematang sawah dan hewan ternak. Namun, takdir menghadapkan Khairul kecil pada sebuah ujian yang teramat berat. Tepat setelah ia menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar, pilar utama keluarganya runtuh. Sang ayah berpulang ke hadirat yang maha kuasa, meninggalkan duka mendalam dan situasi ekonomi keluarga yang seketika menjadi pas-pasan. Di tengah keterbatasan fasilitas desa dan beban hidup yang menghimpit, ibunya melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Khairul. Beliau melihat seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang bahkan sering kedapatan membaca buku-buku teori fisika milik Einstein di sela-sela waktu ngarit di ladang. Melihat potensi besar tersebut, sang ibu akhirnya memulatkan tekadnya. Dengan ketegaran seorang ibu yang luar biasa, beliau membisikkan kalimat yang kelak mengubah jalannya sejarah telekomunikasi dunia. Nak, kamu tidak usah pergi ke sawah lagi ya. Tugasmu sekarang adalah belajar. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya. Nama saya Khairul Anwar, lahir dari Kediri dan sekarang menjadi dosen dan direktur di Center for Advanced Wireless Technology Telkom University, Bandung, Indonesia. Kalimat itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah restu sakral yang membakar semangat Khairul untuk mendobrak dinding kemustahilan. Berbekal doa ibu dan tekad baja, ia melangkah meninggalkan desanya menuju kota Bandung untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro. Awalnya, langkah di tanah perantauan tidaklah mudah. Sebagai anak desa yang terbiasa dengan kesederhanaan, Khairul sempat didera rasa minder yang hebat. Beliau merasa asing di antara anak-anak kota yang cerdas, modern, dan serba tahu. Ada tekanan psikologis yang besar yang harus beliau hadapi setiap harinya. Namun, mental anak petani yang tangguh tidak dirancang untuk mundur. Melalui malam-malam panjang penuh peluh, memecahkan rumus-rumus rumit di kamar kosnya, beliau membalikan semua keraguan. Hasilnya tidak main-main. Khairul Anwar membuktikan dengan lulus sebagai salah satu wisudawan terbaik di angkatannya. Nah, kalian tahu nggak sih? Pas lulus dari ITB, beliau itu dapat S2 dan S3 ke NICE di Jepang. Di sana, beliau nemu masalah besar di dunia telekomunikasi. Sinyal nirkabel itu sering keganggu delay parah karena mantul di gedung-gedung yang tinggi. Solusi ilmuwan dunia saat itu adalah pakai guard interval alias jeda pembatas antar sinyal. Tapi, cara ini boros energi dan bikin internet lambat. Terus, idenya Pak Khairul apa buat ngerasain itu? Dia itu pengen hapus jeda pembatas secara total. Tapi profesor lain bilang itu mustahil. Secara teori matematika dasar, kalau dua sinyal bertabrakan tanpa jeda, mereka bakal saling menghancurkan dan datanya bakal rusak. Beliau sempat buntu berbulan-bulan, stres nyari jalan keluar sampai dikejar deadline proyek yang lainnya.
Berada di bawah tekanan tenggat waktu, proyek yang mencekik, dan penolakan teori oleh profesor di Jepang, Pak Hoirul berada di titik jenuh tertinggi. Di tengah kebuntuan riset S3-nya di NICE, beliau memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menyalakan televisi untuk menonton anime kegemarannya, yaitu Dragon Ball Z. Saat itulah adegan legendaris muncul di layar. Karakter utama, yaitu Son Goku, sedang mengangkat kedua tangannya ke langit, mengumpulkan partikel energi sekecil apapun dari seluruh makhluk hidup di alam semesta demi menciptakan satu bola energi raksasa yang super kuat, bernama Genki Dama. Seketika, kelihatan inspirasi ilmiah menyengat pikiran Pak Hoirul. Beliau melihat sebuah analogi canggih. Jika energi yang tersebar dan kacau di alam semesta itu bisa dikumpulkan menjadi satu kekuatan besar, mengapa hal yang sama tidak diterapkan pada gelombang sinyal? Beliau mikir, daripada energi sinyal yang tabrakan itu dianggap rusak dan dibuang, kenapa nggak kita kumpulin aja semuanya pakai algoritma turbo decoder? Jadi, tabrakan sinyal itu justru dimanfaatkan buat saling menguatkan dan melawan gangguan interferensi. Rumus matematikanya langsung ditulis semalaman tanpa tidur. Dan boom, itulah cikal bakal paten teknologi OFDM yang jadi basis 4G LTE global. Meskipun formula matematika tersebut berhasil diselesaikan hanya dalam waktu semalam tanpa tidur, dunia sains internasional tidak langsung bertepuk tangan menyambut penemuan hebat dari pemuda asal Indonesia ini. Ketika Pak Hoirul melangkah penuh percaya diri ke panggung konferensi internasional di Australia dan Jepang, mempresentasikan konsep sinyal tanpa jeda ini, beliau justru dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Alih-alih mendapatkan apresiasi, beliau justru dicemooh dan diremehkan habis-habisan oleh para pakar telekomunikasi dunia. Beberapa profesor asing bahkan menyatakan secara terang-terangan di depan forum bahwa ide Pak Hoirul adalah ide konyol dari seseorang yang tidak memahami dasar-dasar matematika telekomunikasi. Bayangkan betapa hancurnya perasaan beliau. Riset yang dikerjakan dengan air mata dan mengorbankan waktu tidur selama bertahun-tahun dianggap sebagai sampah dalam hitungan menit. Namun, disinilah letak perbedaannya. Mental anak ngarit yang tertanam sejak kecil terbukti tidak mudah goyah oleh cemoohan orang lain. Didukung penuh oleh profesor di Jepang yang percaya pada hitungan tersebut, teknologi revolusioner ini tetap didaftarkan secara resmi dan berhasil mendapatkan paten di Amerika Serikat pada tahun 2005 dengan nama Transmitter and Receiver. Dan sejarah selalu berpihak pada kebenaran ilmu pengetahuan yang gigih diperjuangkan. Beberapa tahun setelah penolakan yang menyakitkan itu, dunia akhirnya harus menjilat ludah mereka sendiri. Pada tahun 2008, Lembaga Telekomunikasi Dunia Resmi, ITU, menetapkan standar 4G global berbasis penuh pada prinsip OFDM yang ditemukan oleh Dr. Hoirul Anwar. Kini, teknologi yang lahir dari ketekunan seorang anak desa di Kediri itu telah mengubah total wajah peradaban digital manusia di seluruh dunia. Sadar atau tidak, koneksi internet cepat yang kita nikmati tanpa putus saat ini adalah buah dari kerja keras beliau. Setiap kali abang ojek online mendapatkan pesanan dengan instan di ponselnya, setiap pelaku UMKM yang melakukan live streaming jualan dari pelosok daerah, hingga sistem database perkuliahan yang sedang kita gunakan saat ini, semuanya berdiri kokoh di atas fondasi jaringan cepat yang dikembangkan anak bangsa. Tidak berhenti di era 4G, penemuan fundamental ini juga menjadi cetak biru sekaligus batu loncatan yang sangat krusial bagi pengembangan jaringan 5G saat ini, serta rancangan masa depan internet global 6G. Setelah meraih kesuksesan besar, pengakuan dunia, dan kenyamanan karir yang luar biasa selama bertahun-tahun di Jepang, Dr. Hoirul Anwar membuat sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Beliau memilih untuk melepaskan segalanya dan pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Banyak perusahaan raksasa multinasional di luar negeri yang menyodorkan kontrak baru dengan nilai gaji yang fantastis. Namun, beliau memilih menolaknya demi sebuah prinsip nasionalisme yang luhur. Beliau memilih mengajar di Telkom University dan memimpin pusat riset Adwitech. Sebenarnya alasannya sederhana, namun mendalam.
Beliau ingin seluruh ilmu, pengalaman, dan paten yang dimilikinya itu bisa melahirkan serta mendidik inovator-inovator teknologi baru langsung dari tanah airnya sendiri. Dengar nggak? Sialnya udah ada nih. Wah, akhirnya lancar jaya buat demo web kita besok. Syukur deh, aman nilai kelompok kita, nggak jadi digantung sama dosen besok pagi. Bener banget. Nah, dari cerita tadi teman-teman, kita jadi tahu nih bahwa internet yang lancar yang kita gunakan sehari-hari sambil rebahan atau mungkin sambil menonton video ini itu tuh bukan sesuatu hal yang tiba-tiba ada. Banyak sekali kerja keras, keputusasaan, bahkan air mata di baliknya itu. Pak Khairul udah ngasih contoh nyata. Jangan pernah ngebatasin mimpi kita karena keadaan kita. Dan meskipun dunia meremehkan, kita harus berani mempertahankan kebenaran riset yang kita yakini. Dan yang paling penting buat kita yang lebih belajar, ilmu itu bukan cuma buat gagah-gagahan di luar sana, tapi mana cara kita bawa pulang buat ngebangun tanah airnya. Sebagai mahasiswa sistem informasi, ini saatnya kita nih untuk menyentuh karir yang berdampak. Yuk, ini waktunya kita. Yuk.